Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita dari mati kita, yang telah memberikan kita kesehatan dan memberikan kita keimanan serta keistiqomahan sehingga dapat menunaikan salat subuh di masjid ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan usahanya, dengan perjuangannya, dengan tekadnya, beliau beserta dengan para sahabatnya berjuang menegakkan Islam secara turun-temurun hingga sampai kepada kita, dan kita dapat menikmati, kita dapat merasakan manisnya berislam. Jamaah subuh yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan kami membawakan tema tematik. Kita akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun qad haramallahu alaihim jannah." 3 golongan atau 3 orang yang Allah haramkan baginya surga. Kemudian Nabi menjelaskan siapa 3 golongan tersebut. Yang pertama adalah mudminul khamri wal aqu wad dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihi al khabath. Katanya Nabi melanjutkan sabdanya, 3 orang atau 3 golongan yang Allah haramkan surga baginya. Yang pertama adalah apa? Orang yang dia itu meminum khamar, mudminul khamar. Kemudian yang kedua adalah apa? Al-uquq, yaitu adalah apa? Anak durhaka. Adapun yang terakhir adalah ad-dayyuth, Dayyuth artinya adalah apa? Orang yang membiarkan keburukan di keluarganya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah sampai mendekati syuruk, kita akan bahas, kalau bisa sampai selesai, tapi kalau tidak bisa mungkin 1 atau 2 poinnya akan kita bahas. Yang pertama mengenai hadis ini adalah pelarangan khamar, yang mana kita ketahui dalam agama kita Allah Subhanahu wa taala melarang khamar. Sangat banyak sekali ayat dan banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang apa haramnya khamar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawa wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salati fahal antum muntahun." Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 92. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar dan judi dan menyembelih untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah najis, kotor, dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka tidakkah kalian berhenti dari perbuatan tersebut? Jika kita perhatikan dari ayat ini menjelaskan tentang pelarangan khamar. Dikatakan innamal khamru,
ya, sesungguhnya ya khamar wal maisir dan berjudi dan seterusnya. Nah, ini pelarangan ya khamar. Yang mana apa? Kenapa khamar itu dilarang di dalam agama Islam? Ya, dijelaskan di dalam ayat tersebut bahwasanya apa? Khamar ini ya, dia ini bisa menutupi akal ya, atau kalau bahasa kita mabuk. Kalau orang mabuk hilang kesadarannya ya, nggak bisa nguasain dirinya ya. Adapun kita yang tidak dalam kondisi mabuk, kita bisa apa? Memegang diri kita. Itu pun kadang mohon maaf punya kendali terhadap diri ya, tapi kadang mohon maaf masih bisa terbawa apa? Bujuk rayu syaitan ya, bisikan syaitan ya, sehingga melakukan kemaksiatan. Nah, lantas bagaimana lagi orang yang dia tidak mempunyai kendali terhadap dirinya ya. Oleh karena itu makanya dikatakan kenapa penyebabnya dilarang itu khamar ya, karena apa? Syaitan itu dia itu apa ya, menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kita. Jadi seseorang yang dia itu tidak memiliki kendali terhadap dirinya, terutama orang yang mabuk ya, kita bisa lihat ya, berapa banyak permasalahan yang muncul ketika orang tidak memiliki kendali terhadap dirinya ya. Bisa kelahi sama orang lain ya, bisa apa namanya, merusak hubungan dengan orang lain, dengan keluarganya dan seterusnya. Yang ada adalah apa? Permusuhan, yang ada adalah masalah, yang ada adalah ya kebencian. Sehingga apa? Diharamkanlah khamar itu dalam Islam ya, agar apa? Agar mencegah hal-hal yang tadi. Oleh karena itu ya, makanya dikatakan juga di lanjutan ayatnya juga ya, wa yasuddakum an zikrillah wa anis shalah ya. Nah, kalau orang dia nggak punya kendali terhadap dirinya ya, maka apa ya, hal itu akan menjauhkan dia juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih spesifik lagi apa? Tentang ibadah salat ya, dikatakan dan akan apa? Menjauhkan ya kamu dari mengingat Allah dan ya dari salat. Kemudian tentang pelarangan khamar. Jadi biasanya kalau redaksi-redaksi ayat-ayat Al-Qur'an itu atau redaksi-redaksi hadis, lebih banyak pelarangan itu apa? Langsung menyebutkan khamar. Ya, khamar itu kan minuman yang memabukkan ya, itu ya khamar ya. Nah, sebenarnya yang dilarang ini siapa? Ya. Apakah yang minumnya? Apakah yang menjualnya? Ataukah siapa yang membuatnya? Atau bagaimana? Atau minumannya yang dilarang, murni zatnya ya. Nah, hal ini diperjelas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pelarangan khamar ini. Dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahul khamra wasyaribaha wasaqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaih ya. Allah Subhanahu wa taala melaknat khamar, minumannya, zatnya, wasyaribaha dan orang yang meminumnya ya, wasaqiyaha dan orang yang menuangkannya, waba'iyaha dan orang yang menjualnya, wa mubta'aha dan orang yang membelinya, wa asiraha dan orang yang memerasnya, wa mu'tasiraha dan orang yang mengambil hasil perasannya ya. Kemudian dikatakan wa hamilaha dan orang yang mengantarkannya, dan yang terakhir adalah wal mahmulata ilaih dan orang yang meminta untuk diantarkan ya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Maka kalau kita lihat pelarangan khamar ini bukan hanya sekedar zatnya, tapi segala sesuatu yang berkaitan dengan khamar ya, yang ada ya, meskipun cuma sedikit ya, itu dia melakukan, ada partisipasinya di situ ya. Meskipun dia mohon maaf ya, dia nggak minum, tapi mungkin apa ya, dia yang memerasnya, dia yang membuatnya, nah kena juga ya. Mungkin mohon maaf dia cuma kurir ya,
Kita kurir disuruh ambilkan ini, antarkan pesanan ini, ya ternyata apa, ya khamr, ya minuman yang memabukkan. Nah ini nggak boleh, karena juga ya pelarangan khamr itu apa, untuk semua yang bersangkutan, yang membelinya, ya yang menjualnya. Beli saja cuma sekedar beli, ya katakanlah mohon maaf mungkin disuruh sama siapa, tolong belikan itu khamr di situ, minuman yang memabukkan, whisky, vodka dan seterusnya, ya atau sejenisnya. Nah ini nggak boleh meskipun bukan dia yang minum. Jadi betul-betul dalam agama kita melarang segala hal-hal yang bersangkutan dengan apa, khamar, ya. Nah kemudian juga yang perlu kita ketahui, bagaimana hukumnya tentang parfum yang apa namanya ada alkoholnya, ya. Nah ini juga perlu kita bahas, ya karena ini sering terjadi dalam apa, keseharian kita, ya kayak gitu. Nah yang perlu kita ketahui, yang biasanya sering dijadikan permasalahan, ya adalah hadis Nabi SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, ya. Katanya Nabi SAW, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan pastilah haram, ya. Nah hadis ini, ya ini yang biasanya jadi pembahasan ketika membahas tentang apa, ya parfum yang beralkohol, ya yang mana apa, salah satu sumber, ya hal yang bisa memabukkan, ya adalah apa, alkohol, ya minuman beralkohol, yang mana ini bisa apa, memabukkan, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Nah kemudian sekarang permasalahannya adalah, ya di parfum tersebut, ya mengandung apa, unsur alkohol. Nah yang harus diperhatikan, ya bahwasanya disinilah ya terjadi perbedaan, ya pendapat, ya di kalangan ulama, ya. Ada yang mengatakan, ya bahwasanya meskipun sedikit, ya meskipun sedikit, tapi karena masih ada unsur alkohol, maka apa, haram, ya. Jadi apa, meskipun sedikit, ya tapi karena ada unsur alkohol maka haram, ya. Nah adapun yang kedua yang memperbolehkan, alasannya adalah apa, ya bahwasanya khamr ini, ya dia ini minuman yang memabukkan, ya dan memang jujur saja alkohol lah yang paling banyak apa, membuat mabuk. Betul, kita tidak pungkiri hal tersebut, ya minuman-minuman beralkohol. Namun untuk urusan parfum ini berbeda alkoholnya, ya meskipun sama-sama alkohol, ya di sini mungkin ada yang kedokteran, insya Allah kalau salah bisa dibetulkan. Tapi apa, penggunaan alkohol di sini bukan seperti apa alkohol di minuman, tapi jenisnya adalah apa, modelnya adalah alkohol untuk etanol, dia sebagai pelarut. Kemudian dia ada campuran airnya, ya. Jadi yang mana apa, alkoholnya itu nggak bisa buat orang apa sampai mabuk, ya. Nah makanya di sini dikatakan hadisnya Nabi tadi itu, kullu muskirin, ya apa namanya, khamrun, segala sesuatu yang membuat apa namanya mabuk itu namanya khamar. Nah sekarang, ya alkohol meskipun dia, ya ketika apa, sebagaimana alkohol yang apa namanya, yang minuman bisa memabukkan. Nah ini kan sama-sama alkohol, cuma bedanya apa, yang satu alkoholnya full, yang satu alkoholnya adalah apa, sedikit, kemudian apa, dia sebagai pelarut, ya yang satu bisa memabukkan, yang satu nggak bisa memabukkan, ya sehingga apa, ya ada sebagian ulama yang memperbolehkan parfum beralkohol. Nah ini penting bagi kita untuk kita ketahui. Kalau ditanya, ya jadi bagaimana sikapnya kalau untuk kehati-hatian, ya yang berpegangan bahwasanya apa, ya unsur yang memabukkan adalah alkohol, meskipun sedikit nggak boleh, maka apa, hindari, ya ganti parfum yang non alkohol. Dan sekarang kita lihat banyak sekali parfum yang non alkohol. Namun ya bagi orang yang mau pakai parfum yang alkohol, nah ini juga harus tahu, oh ternyata diperbolehkannya gara-gara ini dan seterusnya. Nah inilah pentingnya kita untuk apa, bersikap bijak. Harus tahu, oh diperbolehkannya kenapa, oh dilarangnya kenapa. Nah ini yang paling penting, ya agar kita apa,
ya tidak salah paham, ya bukan main haram-haram, halal-halal, terus ditanya kenapa halalnya, kenapa haramnya, nggak tahu juga, ya tahunya cuma tentang halal haramnya saja, ya. Nah ini pentingnya kita tentang ya hukum-hukum yang memperbolehkan dan hukum-hukum yang tidaknya, ya. Kemudian tentang khamar ini juga, ya ada juga ya sebagian kaum liberalis, ya atau mungkin masyarakat awam, ya yang dia mengatakan ya bahwasanya di Al-Qur'an itu ada ayat-ayat ya yang memperbolehkan tentang khamar, ya. Contohnya ya dalam surah An-Nahl dikatakan ya wa min samarul linnakhli wal a'nabi tattakhiduna minhu saqaran wa rizqan hasanan inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan. Nah ini ya kalimatnya gitu ya, ini mutlak ini ya. Dari buah kurma dan anggur, dari dua buah itu kamu bisa membuat minuman yang memabukkan. Kemudian di sini dikatakan dalam ayatnya warizqan hasanan, ya, dan kamu ya bisa ya membuat rezeki yang baik, mendapatkan rezeki yang baik dari dua tersebut. Ya inna fi dzalika la ibratan liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Surah An-Nahl ayat 67. Dari ayat ini kita bisa mengatakan ya Allah memperbolehkan ya membuat minuman yang memabukkan. Nah, terus bagaimana ini? Sedangkan di ayat lain tidak boleh. Nah, di ayat ini boleh. Bahkan dikatakan bisa sebagai rezeki yang baik. Nah, maka jawabannya ya bahwasanya ya khamar ini tentang minuman yang memabukkan ini dalam agama Islam itu ada tahapannya. Ya, jadi dulu ya dalam agama Islam terutama mohon maaf di fase-fase Mekah kemudian pindah ke fase Madinah, di mana ketika di fase Mekah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fokus dakwahnya adalah dalam hal perkara tauhid, ya sehingga di awal-awal Islam itu khamar itu diperbolehkan. Ya katanya Aisyah kalau seandainya ya ayat yang pertama kali turun itu ayat tentang ya larangan khamar, maka nggak ada orang yang masuk Islam, ya. Namun ayat yang pertama kali turun adalah perintah untuk membaca, ya kan, perintah untuk ya tauhid dan seterusnya, ya. Nah ini ya jadi kesimpulannya bahwasanya ya tentang minuman khamar ini ya dia ada tahapannya, ya. Pertama kali khamar itu diperbolehkan. Ayatnya tadi yang kami sebutkan Quran surah An-Nahl. Kemudian yang kedua setelah tidak lama ya muncul lagi ayat yang lain tentang khamar ini, ya. Bunyinya adalah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa dan pada keduanya terdapat manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, khamar ini jadi yang pertama dibolehkan, kemudian turun ayat kedua mengganti hukum yang pertama, ya. Hukum yang kedua bagaimana? Ya perintah untuk menimbang-nimbang. Ya kamu boleh tuh minum khamar, ada baiknya ada buruknya gitu ya. Tapi dikasih tahu dosanya lebih berat, dosanya lebih banyak, buruknya lebih banyak daripada manfaatnya. Jadi bukan diharamkan total. Jadi masih dibolehkan tapi masih ditimbang-timbang. Tapi sudah dikasih tahu ini nih buruknya lebih banyak nih daripada ya manfaatnya. Kemudian turun ayat yang ketiga lagi, ya selang beberapa waktu kemudian turun yang ketiga lagi dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah, kemudian muncul ya ayat ini menggantikan ayat yang tadi yang kedua. Ayat ini pengharaman khamar di suatu waktu sholat, waktu beribadah. Jadi ketika muncul ayat ini ya khamar itu dilarang, sudah dikatakan la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya, jangan. Nah, jangan berarti ini sudah pelarangan ya.
kayak gitu sudah haram hukumnya. Tapi pengharamannya itu di satu waktu saja, di waktu-waktu tertentu, di waktu ibadah, terutama sholat. Ya karena apa? Ya kalau ibadah orang lagi dalam kondisi mabuk, ya kadang dia nggak tahu juga apa yang dia omongkan kan, nggak sadar juga dia. Ya. Nah kemudian yang terakhir ya pelarangan khamar ya secara tegas. Ayatnya ya tadi itu ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ya, wahai orang-orang beriman, khamar itu apa? Dia itu najis. Dia termasuk amal perbuatan syaitan. Nah, jadi terjadi apa? Tahapan-tahapan pelarangan khamar. Ya. Mungkin ada sebagian orang berkata, wah kalau begini Allah ini pelin-pelan gitu ya. Habis apa nih dibolehkan, nggak boleh, langsung diralat lagi, direvisi lagi dan seterusnya. Nah kata para ulama, hikmah ya terjadinya, jadi bukan cuma masalah khamar saja. Di dalam agama kita istilah seperti ini ya nasikh mansukh namanya, hukum yang lama dihapus dengan hukum yang baru. Salah satu tujuannya nasikh dan mansukhnya ayat adalah apa? Sebenarnya adalah tadarruj, adalah apa? Bertahapnya seseorang itu dalam apa? Beragama. Ya. Jadi kalau kita ya beragama itu ada tadarrujnya, kadang tahapan-tahapannya. Kalau mau langsung yang tinggi bisa-bisa apa? Orang apa? Putus asa, nyerah, capek, kehabisan bensin di tengah jalan. Nah, tapi apa konsepnya beragama itu adalah tadarruj. Perlahan sehingga apa? Sampai kepada puncaknya. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua tentang anak durhaka. Ya karena tadi disebutkan ya salah satu yang Allah haramkan ya surga adalah apa? Al-uquq, al-aq, ya itu adalah apa? Anak yang durhaka. Ya. Yang mana kalau kita lihat kedurhakaan anak ini terhadap orang tuanya ini adalah apa? Salah satu dosa besar di antara dosa-dosa besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat ya Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ya, maukah aku beritahukan kepada kamu, kepada kalian para sahabatnya, ya sebesar-besar dosa yang paling besar. Ya, jadi disebutkan ini dosa yang paling besar itu apa? Di antara dosa-dosa besar. Dan Nabi mengatakan seperti itu 3 kali. Maukah saya tunjukkan kamu? Ya sebesar-besarnya dosa yang paling besar 3 kali seperti itu. Ini bentuk penekanan. Kemudian para sahabat mengatakan, kulna bala ya Rasulullah. Kami berkata, tentu ya Rasulullah, kami mau. Kemudian Nabi mengatakan, qala al-isyrak billah wal uququl walidain. Nabi mengatakan apa? Ya menyekutukan Allah. Kemudian setelah menyekutukan Allah apa? Al-uququl walidain. Ya. Durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini jadi jangan dianggap biasa aja ya kalau anak durhaka, biasa aja kalau anak ngelawan orang tuanya, biasa aja kalau anak membantah orang tuanya, biasa aja kalau anak menolak perintah orang tuanya. Ini bukan perkara biasa ya, ini termasuk dosa yang paling besar ya, bahkan setelah apa syirik ya, itu apa durhakanya anak terhadap orang tua. Oleh karena itu penting bagi kita untuk apa? Untuk tahu apa maksud dari ya durhakanya anak terhadap orang tua. Ya. Bahkan ya saking besarnya ini dosa, ya Nabi SAW menjelaskan, babani mu'ajjilani uqubatahuma fit dunya al-baghi wal uquq. Ya. Katanya Nabi SAW, 2 perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya, Allah cepatkan siksanya di dunia, yaitu adalah apa? Yang pertama berbuat zalim terhadap orang lain. Kemudian yang kedua adalah apa? Al-uquq, durhakanya ya anak kepada orang tua. Ya, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ya ini selain dosa besar ya durhakanya anak kepada orang tua, ini dosa yang mana apa? Balasannya itu, siksaannya itu dipercepat ya di dunia. Jadi mohon maaf, kadang kalau kita berbuat maksiat, berbuat dosa apa, nanti biasanya apa? Kebanyakan balasannya itu apa? Nanti di akhirat ya. Setelah ditimbang ini apa siksaannya apa, nanti di neraka. Ya. Seperti itu. Nah, tapi ada 2 dosa yang kalau kita lakukan, maka apa Allah sudah mengatakan,
Ya kata Nabi SAW apa? Ini apa? Langsung dikasih siksa di dunia. Nah ini kan luar biasa ini dosanya. Ya, kemaksiatannya ini luar biasa. Yang pertama adalah apa? Al-baghyu, yaitu adalah apa? Zolim terhadap orang lain. Nah ini jadi ya ingat, hati-hati bagi kita untuk hak-hak yang berhubungan dengan orang lain, tolong berikan. Ya jangan zolimi. Ya, karena apa? Yakinlah ya, kita ngurangin haknya orang lain ya nggak ada untungnya bagi kita. Ya tidak akan ada untungnya bagi kita. Yang ada malah apa? Ya azab yang datang, dan itu bahkan apa? Malah akan dipercepat. Ya, oleh karena itu kalau sudah urusan orang lain, sebisa mungkin apa? Ya untuk penuhi hak-hak orang lain. Ya. Nah kemudian yang kedua, ya setelah apa? Ya selamat nih kita sama apa? Orang lain. Ya. Nah satu lagi nih yang juga dipercepat adalah apa? Ya durhakanya anak ya terhadap orang tua. Jadi kalau ada anak ya berbuat durhaka kepada orang tua, ini apa? Yakinlah azabnya pasti cepat. Ya, langsung di dunia dikasih. Ya, banyak kejadian ya anak-anak yang melakukan kedurhakaan kepada orang tua, ujung-ujungnya apa? Ya tadi itu, tertimpa musibah, banyak kegagalan di hidupnya. Ya banyak masalah di kehidupannya dan seterusnya. Kadang bisa jadi, mohon maaf, ya introspeksi diri kita sebagai anak, bisa jadi gara-gara apa? Durhakanya kita kepada orang tua. Ketika kita sudah terbebas dari masalah menzalimi orang lain, kenapa hidup saya masih begini-begini saja? Kenapa masih susah? Kenapa banyak masalah? Kenapa banyak cobaan? Bisa jadi apa? Ya gara-gara ini. Karena apa? Dosa-dosa yang lain itu tidak dipercepat ya di dunia. Cuma ada 2 dosa. Ya. Nah kemudian yang kita harus pahami juga adalah apa? Tentang ya apa yang dimaksud dengan durhaka. Nah, jadi kan kita biasanya ngomong anak durhaka. Nah sebenarnya apa itu durhaka dalam agama Islam? Ya, durhaka dalam bahasa Arab artinya adalah al-uquq. Ya, al-uquq itu 2 makna kata para ulama. Yang pertama adalah maknanya syak. Syak itu artinya adalah mematahkan. Kemudian yang kedua itu artinya adalah al-qat'u. Al-qat'u itu artinya adalah apa? Memotong. Ya, qata'. Ya. Nah, kata para ulama berdasarkan pengertian secara bahasanya, adapun secara istilah adalah apa? Di mana anak dia itu apa? Mematahkan ketaatan kepada orang tuanya. Ya, dan apa? Memotong, memutuskan ya hubungan silaturahim, ya, hubungan kekeluargaan ya terhadap apa? Ya, orang tuanya. Baik itu dalam perkara besar maupun perkara kecil, baik itu sementara ataupun itu selamanya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini ya, ini apa? Masuk ke dalam apa? Ke dalam ya kedurhakaan. Kami meringkas dari beberapa buku ya, dari beberapa pandangan ulama tentang apa? Ya bentuk-bentuk durhakanya anak kepada orang tua. Yang pertama adalah apa? Ya, seorang anak menimbulkan gangguan terhadap orang tuanya, baik ucapannya ataupun perbuatannya yang membuat orang tua sedih dan sakit hati, maka ini disebut apa? Durhaka. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu ya buat kegaduhan, buat masalah, kemudian apa? Ya memang masalahnya itu masalah anaknya ya. Tapi ternyata apa? Orang tuanya apa? Terseret. Orang tuanya sedih. Orang tuanya terkena imbasnya, maka ini adalah bentuk kedurhakaan. Baik itu ucapan, jadi anak berkata mungkin yang buruk. Ya, bapak ini ibu ini ketinggalan zaman. Sakit hati orang tuanya, sedih orang tuanya. Ya, maka apa? Ini masuk ke dalam kedurhakaan. Ya perbuatannya atau ada perbuatannya anaknya lakukan ini dan itu. Ya, orang tuanya jadi sedih gara-gara perbuatan itu. Ini masuk ada dalam kedurhakaan. Kemudian apa yang kedua adalah apa? Berkata ya, artinya bentuk penolakan terhadap apa? Perintah orang tuanya. Ketika dipanggil ya nolak. Nah, ini adalah bentuk kedurhakaan. Ya. Kemudian membentak atau menghardik orang tua. Kemudian bakhil, ya pelit, ya tidak mengurusi orang tuanya. Ya, nah ini juga ya. Hati-hati ya, untuk kita sebisa mungkin apa? Untuk tidak bersikap bakhil kepada orang tua. Selama bisa penuhi ya.
kayak gitu ya. Nah ini biasanya kata para ulama biasanya apa, lebih mementingkan ya orang lain ya, istrinya, anaknya, daripada apa mengurusi ya orang tuanya, padahal orang tuanya sangat membutuhkannya ya. Jadi ini termasuk apa, bentuk durhaka juga ya. Jadi memang hal-hal seperti ini harus diperhatikan juga, terutama bagi kita ya, seseorang yang mungkin sudah berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya anak, dan juga masih ada orang tua kita. Nah ini harus dijaga, ini semuanya harus dijaga. Hak orang tuanya dapat ya, hak istri dan anaknya juga dapat. Nah ini kita, nah kadang mohon maaf biasanya kita kalau sudah berkeluarga seakan-akan ya sudah keluarga saya, ya sudah saya fokus di situ aja. Kadang sudah lupakan orang tuanya, lupa ngurusin orang tuanya sudah. Ya, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam hal seperti itu. Ya. Kemudian hukuk walidain berikutnya adalah apa? Bermuka masam, cemberut di hadapan orang tua, ya. Merendahkan orang tua, ya. Kemudian apa? Menyuruh orang tua ya untuk apa? Seperti menyapu, mencuci, menyiapkan makanan. Ya, yang mana sebenarnya hal-hal itu kan hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan orang tua. Ya, kecuali kata para ulama, kecuali kalau seandainya orang tuanya itu ya memang berdasarkan kemauannya sendiri, paham? Jadi kalau orang tuanya memang sudah terbiasa ya mencucikan pakaian untuk anaknya, menyiapkan makanan untuk anaknya, memang keinginan orang tuanya sendiri, kayak gitu, nah itu diperbolehkan. Tapi kalau seandainya bukan keinginan orang tua, disuruh anak nyuruh, mak tolong cucikan ini, mak tolong masakan ini, gini nyuruh seterusnya. Ya, apalagi bahkan kalau sampai memaksa, naudzubillah min dzalik, maka ini apa? Ya termasuk apa? Al-uquq, ya kedurhakaan. Kemudian apa? Ya, menyebutkan kejelekan orang tua di hadapan banyak orang. Nah, ini enggak boleh juga. Orang tua aku itu begini enggak paham, ini apa? Enggak boleh. Ya, ini termasuk. Kemudian memasukkan kemaksiatan ke dalam rumah. Jadi rumah yang ada orang tuanya kita bawa tuh kemaksiatan. Ya, lakukan ini, lakukan itu apa. Nah, ini juga tidak boleh. Kemudian mendahulukan taat kepada istri, ya menuruti kemauan anak daripada orang tua. Nah, ini juga kita sudah bahas. Ya, kadang ada yang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah apa? Malu mengakui orang tuanya. Ya. Nah ini kadang juga ada orang yang seperti itu, mungkin karena status sosial atau apa, malu, oh ini orang tua saya, malu dia, disembunyikan orang tuanya, atau menghindari pembahasan tentang orang tuanya, naudzubillah min dzalik. Ya, nah ini termasuk apa? Al-uquq. Kemudian yang terakhir pembahasan kita sedikit lagi mungkin tentang sebab orang tua didurhakai anak. Jadi ini kebalikannya kita bahas. Tadi adalah apa? Anak yang mendurhakai orang tua. Sekarang kita introspeksi diri. Ya mungkin kita yang jadi orang tua, ya. Kenapa didurhakai sama anak? Kata para ulama, yang pertama adalah apa? Jeleknya atau tidak baiknya pendidikan orang tua dalam mendidik anaknya. Ya, jadi mohon maaf ya, kadang kita kalau seandainya lo ini anak ini kenapa ini kok durhaka? Kenapa bangkang sama kita? Kenapa ini apa? Bisa jadi gara-gara kitanya sendiri yang salah ngedidik anak. Ya buruknya apa kita mendidik anak, bisa jadi gara-gara itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Ya, orang tua menyuruh anak berbuat baik, disuruh lakukan ini, lakukan itu, begini baik dan seterusnya. Tapi apa orang tuanya nggak berbuat baik juga, cuma sekedar nyuruh, tidak melaksanakan. Anaknya disuruh sholat 5 waktu di masjid, nah orang tuanya nggak sholat 5 waktu di masjid. Anaknya disuruh rajin-rajin ngaji di TPA, tapi orang tuanya nggak pernah ngaji, baca Al-Quran di rumah. Ya susah. Ya, kemudian yang ketiga apa? Ya, orang tuanya tidak membantu anak dalam kebajikan. Orang tuanya cuma bisa nyuruh. Ya kamu nak lakukan ini, coba lo kamu begini, coba lo PR itu dikerjakan begini. Cuma nyuruh saja. Ya yang baik-baik, tapi nggak pernah dibantu. Harusnya dibantu. Yang mana sih nak yang susah? Ini lo nak begini. Harusnya dibantu dengan apa? Fasilitas ini lo nak begini. Kalau nggak ngerti mungkin apa namanya saya datangkan guru les ini begini ya ini dan seterusnya, nyuruh sholat ya dibantu bangunkan untuk sholat dan seterusnya. Jadi terkadang kita mohon maaf cuma nyuruh saja, nggak ada sama sekali bantu anak untuk supaya bisa apa berbuat kebaikan tersebut. Kemudian yang terakhir ya penyebab orang tua didurhakai anak kata para ulama adalah apa? Ya dahulu bapak dan ibunya itu durhaka kepada orang tuanya sehingga apa dibalas oleh anaknya. Ya, jadi kita mungkin pernah dulu durhaka sama orang tua, ya makanya sekarang ketika kita jadi orang tua dibalas
kayak gitu, anaknya apa? Anaknya kita yang durhaka pada kita. Karena kata Nabi SAW, kama tadinu tudan, ya, sebagaimana kamu berbuat, sebagaimana itu juga balasannya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk apa? Mengintrospeksi diri kita juga. Jangan hanya sekedar minta ditaati sama anak, tapi bagaimana cara kita juga apa? Ya, membuat anak itu bisa taat kepada kita. Mungkin ini yang bisa kami ya bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin tidak selesai pembahasan hadisnya. Kami cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.